وأصحابه وأزواج بدريته أن الله يعني لرجاتهم بالجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام محمد الفضلي مصاحب شرها إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal. Sampai apa kita? Dalil. Wa dalilu ala wujubil wahdaniyati lahu ta'ala wujudul alam. Dalil yang menunjukkan keesaan Allah adalah dalil dibuktikan dengan wujudnya alam semesta. Buktinya Allah Esa, buktinya Allah itu satu adalah wujudnya alam semesta. Falau kana lahu syarik fil uluhiyati, apabila ada sekutu bagi Allah di dalam ketuhanannya, maksudnya ada Tuhan lain selain Allah, la yahlul amr, maka tidak akan kosong perkara. Akan terjadi beberapa kemungkinan. Kalau Tuhan itu ada dua, ada Tuhan lain selain Allah, akan terjadi beberapa kemungkinan.
Fa imma ayyattafiqa ala wujudil alam. Ada kalanya keduanya itu akan bersepakat di dalam menciptakan alam semesta. Kalau ada dua kekuatan besar dua kekuatan besar, maka akan terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya keduanya bekerja sama, keduanya bersatu, keduanya berkumpul untuk menciptakan sesuatu. Fa imma ayyattafiqa ala wujudil alam bi ayyakula ahaduhuma ana aujada. Wa yakul akhar ana aujadahu ma'aka. Lina ta'awanu alaihi. Ada kalanya keduanya itu bersepakat, maka berkata salah satu dari keduanya, ana aujadahu, akulah yang menciptakan alam. Fayaqul akhar, maka berkata Tuhan yang lainnya, ana aujadahu ma'aka liyata'awanu alaihi, saya juga ikut membantu menjadikan alam. Kalau Tuhan itu ada dua, maka dua-duanya akan mengaku sebagai pencipta alam. Saya yang bikin, kata yang satu, enggak, saya yang bikin. Ya udah, kita mah kerja sama kan. Oke bro, cocok maksudnya. Dua-duanya saling membantu menciptakan. Wa imma ayyakhtalifa, dan bisa juga ada kalanya keduanya itu berselisih. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah satu dari keduanya, ana aujadal alam bi qudrati, akulah yang menjadikan alam ini dengan kekuatanku, dengan kudratku. Fayaqul akhar ana uridu adama wujudihi, aku menghendaki pula ketiadaan wujudnya alam. Kalau bersepakat, kedua-duanya saling membantu menciptakan. Kalau berselisih, yang satu mau menciptakan, yang satu meniadakan. Fa in ittafaqa, maka apabila bersepakat ala wujudil alam bi an aujadahu ma'an wa wajada bi fi'lihima lazima ijtima'u mu'athiraini ala athari wahid wa huwa mukhalun. Apabila keduanya itu saling membantu untuk menjadikan satu alam, menjadikan alam semesta, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah akan terkumpulnya dua pencipta dalam satu penciptaan. Dua mu'athir pada asar satu, dua pendesain yang didesain satu, dua pencipta yang diciptakan satu. Mungkin nggak terjadi? Kalau ada dua ayam mengeluarkan satu telur, bisa nggak? Ada dua ayam mengeluarkan satu telur, bisa? Bisa nggak? Atau contoh yang lain,
Kalau ada satu pulpen satu, kalau dipakai nulis bisa mengeluarkan satu goresan. Kalau pulpennya dua bagaimana? Maka akan munculnya dua goresan. Kalau pulpennya dua, suruh bikin satu goresan, bisa nggak? Bisa nggak? Yang muncul berapa? Yang muncul dua goresan. Pulpennya dua. Ketika dipakai menggambar ya akan muncul dua goresan. Kalau pulpennya satu, satu goresan. Jadi tidak mungkin ada Tuhan dua bisa bikin satu alam gitu. Jadi kalau Tuhannya dua, penciptanya dua, justru alam ini nggak mau muncul satu, nggak mau. Alam ini akan muncul dua alam. Bagaimana bisa wong yang menggambar dua, yang memunculkan dua, kok munculnya satu? Jadi gambarannya itu. Jadi kita harus bisa menolaknya. Kalau Tuhan itu kalau ada dua bagaimana? Ya kalau ada Tuhan dua, alam ini nggak akan tercipta. Makanya dikatakan tadi, dalilnya Tuhan itu esa adalah wujudnya alam semesta. Kenapa? Karena alam yang satu ini hanya mau diciptakan oleh Tuhan yang satu. Kalau alamnya satu, Tuhannya dua, maka alamnya yang nggak mau muncul. Karena dua Tuhan itu tidak akan bisa bikin satu alam. Kalau Tuhannya dua, mesti akan bikin dua alam. Oh enggak, Beb, yang satu kerja, yang satu nganggur. Oh, gantian maksudnya gitu. Pakai sip namanya Pak. Ada Tuhan pakai sip. Atau yang satu bagian Tuhan malam, satu Tuhan. Kalau begitu ya dua-duanya bukan Tuhan justru. Kenapa? Karena kekuasaannya terbagi. Tuhan itu harus yang segalanya butuh kepada Dia. Nggak bisa Tuhan itu yang kekuasaannya terbagi, nggak bisa. Separuh Dia yang menciptakan, separuh lagi orang lain yang menciptakan. Ini nggak bisa. Jadi kita harus punya pegangan yang kuat. Apabila ada yang meyakini Tuhan itu dua, maka katakan bahwa apabila Tuhan itu dua, maka dua Tuhan itu tidak akan bisa menciptakan satu alam. Sedangkan alam ini satu. Loh, alam kan banyak, Habib. Ya alam banyak itu macamnya cuman satu. Jangan lihat alam banyak itu ada langit, bumi, itu namanya banyak. Tapi macamnya alam cuman satu. Makanya kalau kamu baca surat Al-Fatihah isinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta seluruh alam. Seluruh alam itu bagaimana sih? Kalau satu namanya apa ini? Alam. Kalau banyak alamin, banyak alam. Satu namanya alam. Kalau banyak, satu orang namanya muslim. Kalau banyak, muslimin. Nah, itu loh. Jadi alamin itu tandanya ini alam namanya alamin. Jadi alam itu modelnya cuma satu apa? Zatnya bertempat, sifatnya berubah. Itu namanya alam. Yang mana saja yang kamu ambil dari isinya alam, pasti keadaannya begitu. Zatnya bertempat, sifatnya berubah. Seluruh alam begitu. Jadi nggak ada alam yang lain, nggak ada. Makanya alam itu macamnya cuma macam satu lah. Penciptanya juga harus satu. Kalau penciptanya dua, bagaimana? Alam ini akan munculnya dua. Penciptanya juga dua. Masa yang bikin dua kok jadinya satu? Lalu ditanya, itu satu itu keluar dari mana? Oh, dari sini separuh, sini separuh gitu. Dua ayam ngeluarin satu telur. Berarti separuh kamu cangkangnya, saya isinya gitu Bang. Jadi kalau ayamnya ada dua, ya telurnya harusnya
dua. Nggak bisa ayam dua mengeluarkan satu telur, nggak bisa. Jadi terhalang ya. Apabila ada dua Tuhan, terhalang dia untuk menciptakan satu alam. Terus wa in ikhtalafa, apabila keduanya itu berselisih atau berbeda keinginan, berbeda kemauannya, fala yakhlu, maka tidak akan sepi dari keadaan itu, imma ayyam fadza muradu ahaduhuma aw la yang fadzu muradu ahaduhuma. Maka ada kalanya kemauan salah satunya itu tercapai, ada kalanya kemauan salah satunya tidak tercapai. Ada dua Tuhan, dua-duanya ingin menciptakan. Kalau dua-duanya sama-sama kuat, maka terkadang kemauan yang satunya muncul. Terkadang pula kemauan yang satunya yang muncul. Karena apa? Dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama punya kemampuan. Fa in nafat muradu ahaduhuma dunal akhor, karena alladzi lam yanfadza muraduhu ajizan. Maka apabila salah satunya bisa memunculkan hasil, salah satunya tidak, maka berarti yang bisa memunculkan hasil itu berkuasa. Yang tidak bisa memunculkan hasil lemah. Kalau bergantian, yang satu kuasa bisa menghasilkan sesuatu, berarti yang ini lemah. Nah, ada kalanya yang satu berhasil, yang ini yang lemah. Kalau keadaannya demikian, berarti dua-duanya lemah. Ya, kamu satu orang, satu mobil disetirin sama dua orang. Terus satunya mau belok kanan, satunya mau belok kiri. Ngotot kan? Ada kalanya yang satu menang, nah belok. Yang satu kalah, belok. Nanti ada kalanya pas sono yang satu menang, belok. Berarti ini terkadang kemauan yang satu itu terwujud, kemauan yang satunya gagal, atau terkadang sebaliknya. Kalau keadaannya seperti itu berarti kedua-duanya bukan Tuhan. Karena kemauannya kadang terhalangi oleh kemauan yang lain. Faqad faradhana annahu musawi fil uluhiyah liman nafat muraduhu. Fa idza thabata al-ajzu li hadza thabata al-ajzu lil akhar. Apabila ditetapkan yang satunya lemah, maka yang satunya juga lemah, karena kedua-duanya sebangsa. Li'annahu mithlahu, karena sungguhnya keduanya itu serupa. Wa ilam yang fadza muraduhuma lakana ajizaini. Kalau kemauan keduanya tidak terlaksana, maka
jelas lemah dua-duanya. Satu mau bikin wujud, satu mau bikin adam. Ketika kemauan kedua-duanya nggak terwujud, ya berarti dua-duanya jelas lemah. Sesuatu yang berlawanan kok mau diciptakan, maka sesuatunya itu tidak akan mau muncul. Kalau sesuatunya nggak mau muncul, berarti kemauan keduanya ini apes. Kemauan keduanya terhalang untuk bisa menghasilkan sesuatu. Berarti keduanya itu lemah. Aw ala kulli sawa wa ala kullin sawaun ittifaqan aw ikhtilafan yastakhilu wujudu syai' minal alam. Li'annahuma in ittifaqa ala wujudihi yalzamu istima'u mu'athiraini ala athari wahid. Apabila keduanya itu bersepakat, maka akan terjadi kumpulnya dua kemauan, kumpulnya dua pencipta pada satu ciptaan. Kumpulnya dua perkara, kumpulnya dua pencipta pada satu ciptaan itu mustahil, itu nggak akan terjadi. Bagaimana keduanya bisa mewujudkan sama-sama? Terus innafat muraduhuma wadzalika muhalun. Kalau kemauan kedua-duanya itu bisa muncul, maka itu mustahil. Fala yata'atta tanfidhu muraduhuma. Fala yasihu yuhadu syai' minal alam khina idzin. Fala yasihu yujidu syai' minal alam khina idzin. Maka tidak akan mungkin keduanya itu bisa mengakui, bisa hajatnya tercapai untuk memunculkan alam semesta. Satu, ada yang paling gampang kita bikin gambaran begini. Kalau ada dua ayam, ayam putih sama ayam hitam. Dua ayam ini mengeluarkan satu telur. Ada ayam putih, ada ayam hitam. Dua-duanya mengeluarkan satu telur. Terus ditanya, ayam putih itu telurnya siapa? Telur saya. Ayam hitam ditanya, itu telur siapa? Telur saya. Ini yang masalah ini dua-duanya ngakuin gitu loh. Kalau itu telur saya, kata yang satu itu telur saya. Mungkin nggak dua ayam ini diakui sebagai pencipta satu telur? Mungkin nggak? Mustahil. Tidak mungkin kedua-duanya bisa menciptakan satu telur. Berarti yang menciptakan harus berapa? Nah, yang mana itu? Yang hitam apa yang putih? Kita harus bisa membuktikannya. Mana yang jadi pencipta, gitu loh. Kalau kamu ngakuin bahwa kamu bisa menciptakan sesuatu, kamu bisa berbuat sesuatu. Kita kadang ngakuin ini perbuatan saya, ini hasil saya, ini ciptaan saya, ini kerjaan saya. Kita ngakuin ini. Berarti kita berposisi sebagai ayam putih. Lah, ayam yang hitam juga ngakuin kalau ini adalah ciptaan saya.
Maka kedua-duanya harus bisa membuktikan mana yang betul. Ini ciptaan kamu atau ciptaan yang lainnya. Kenapa demikian? Allah itu mengakui bahwa seluruh alam semesta ini ciptaan Allah. Kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal perbuatan kalian. Jadi kita ini dikatakan oleh Allah, kamu itu tidak punya amal perbuatan apapun yang bisa menciptakan sesuatu. Kamu itu lemah, kata Allah. Tapi kamu masih ngakuin saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi seakan-akan ini ada hasil kerja satu, tapi diakui oleh dua pencipta. Allah mengakui itu ciptaan Allah, kamu ngakui itu ciptaan kamu. Ini yang sering begini nih. Kita sering ngaku saya bisa ini, saya begini, saya bisa ini, saya begini. Padahal yang kamu kerjakan itu diakui oleh Allah. Bahwa itu hasil ciptaanku, kata Allah. Kamu juga ngakui itu hasil. Jadi gimana itu? Yang betul yang mana? Kerjasama kamu? Enggak ya Allah, kan saya cuma perantara ya Allah. Kan tadi berkatakan, kan saya hanya menolong kamu. Maka ini yang demikian mustahil. Kalau kita katakan bahwa saya itu hanya perantara, nggak ada penolong, nggak ada. Pencipta harus satu, dan dia tidak butuh ditolong oleh yang lainnya. Dia menciptakan sesuatu itu atas kemauannya sendiri dan atas kemampuannya sendiri. Coba itu cabut, colokin itu. Cabut itunya. Cabut, nah, colok. Oh, berarti colokannya nggak benar. Kabelnya itu nggak benar berarti. Itunya di off nggak itu? Orangnya di off itu berarti. Yang tarik. Nah. Ya, jadi yang mau kita bahas, kita mau luruskan di sini sekarang apa yang terjadi pada kenyataan kita. Kalau kita muncul, oh ada Tuhan lain, nggak ada lah, udah nggak ada Tuhan lain, nggak ada. Sekarang yang harus kita luruskan apa? Pengakuan kita. Kadang kita mengakui kita ini bisa menghasilkan sesuatu. Makanya orang bertauhid itu yang pertama, meyakini tidak ada Tuhan lain. Tuhan lain nggak ada. Yang ada Tuhan itu hanya Allah. Tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Itu tauhid orang awam yang pertama. Kalau bisa seperti ini, maka dia muslim sampai akhirat. Mengakui tidak ada Tuhan lain selain Allah. Yang kedua, membersihkan hatinya dari syirik khafi. Ini tingkat kita. Kalau kamu mau melangkah naik lagi dari syirik khafi, maknanya kamu membersihkan diri dari adanya anggapan-anggapan yang kamu anggap itu bisa menghasilkan sesuatu. Kamu masih suka sedih kalau nggak punya duit. Ini masih syirik khafi. Kamu menganggap duit bisa menghasilkan sesuatu, kesenangan. Kamu susah kalau nggak punya kerjaan. Kamu resah kalau kamu nggak punya keinginan, kamu nggak tercapai. Ini yang dimasalahkan ini. Maka syirik-syirik seperti ini yang mau kita bersihkan.
Kalau kita bisa bersih seperti ini, berarti kita bisa mengakui pencipta itu murni hanya Allah. Selainnya Allah tidak bisa menghasilkan apapun. Ini tingkat ini tauhid yang kedua, naiknya dari yang pertama tadi. Naiknya lagi dari sini, nanti kamu naik lagi ke tingkat sudah menghilangkan kemauan-kemauan. Ini sudah fana, sudah makom-makom khusus. Lah kita ini pada makom itu saja. Bagaimana kita bisa membersihkan dari segala macam pengakuan. Kitanya sudah nggak ngakuin bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau kita masih ngakuin bisa ini, bisa ini, berarti kita masih menghadirkan sekutu bagi Allah. Walaupun tidak secara zahir, nggak secara nyata, saya Tuhan, enggak. Tapi pengakuan itu memunculkan persekutuan dalam hati kamu pada Allah. Allah itu menciptakan sesuatu, saya juga bisa sesuatu. Ini pengakuan ini yang mau kita bersihkan, gitu loh. Kita mau membersihkan semua pengakuan-pengakuan adanya hasil yang datang dari selain Allah. Bersihin bahwa semuanya datang dari Allah, nggak ada yang lain. Kalau ada dua Tuhan, maka tidak mungkin bisa menciptakan satu perkara. Kalau ada dua Tuhan, makanya akan muncul pasti satu perkara. Nggak mungkin dua ini bisa memunculkan satu, nggak mungkin. Pasti munculnya dua. Apabila munculnya satu, berarti Tuhannya pasti satu. Jadi kalau ada ayam hitam ngeluarin telur, ada ayam putih ngeluarin telur, ini nggak mungkin pengakuan keduanya benar, nggak mungkin. Yang benar harus salah satunya. Kenapa harus salah satunya? Telurnya sudah muncul, maka telur ini yang muncul harus ada penciptanya, dan penciptanya pasti satu. Kenapa? Wong telurnya satu, penciptanya harus satu. Lah yang mana? Nah ini yang bermasalah. Oh, apa Tuhan yang bikin, apa saya yang bikin? Nah, kamu bisa meluruskan di hati kamu ini dengan pembuktian bahwa tidak mungkin ada selain Allah yang bisa menghasilkan sesuatu, maka kita meningkat lagi dari tauhid yang pertama, meningkat pada maknanya tauhid yang kedua, yaitu bisa membersihkan segala macam pengakuan-pengakuan di dalam hati kita. Membersihkan anggapan-anggapan di hati kita, menganggap si Anu bisa begini, si Anu bisa begini, si Anu ini rusak, ini penganggapan ini. Artinya merusak pengakuan kita pada keesaan Allah. Fala yata'atta tanfidu muraduhuma fala yasihu yuhadu syai' minal alam hina idin fala yasihu yujadu syai' minal alam hina idin wa in ikhtalafa wa nafat muradu ahaduhuma kanal akhar ajizan wa hadha mislahu fala yasihu ayyujada syai'un minal alam li'annahu ajizun falam yakunul ilah illa wahid, maka tidak mungkin Tuhan itu kecuali satu. Wa in ikhtalafa wa in ikhtilafan walam yanfadu muraduhuma kana ajizaini, maka keduanya itu lemah. Falam yakdiro, maka keduanya tidak bisa menciptakan ala wujudi syai', atas wujudnya satu perkara pun minal alam. Wal alam maujudun bil musyahadah, sedangkan alam ini sudah nyata muncul dengan kesaksian kita. Kita menyaksikan bersama-sama bahwa alam ini sudah muncul. Fathabata annal ilahi wahidun, maka haruslah bisa ditetapkan bahwa Tuhan pencipta alam ini pasti satu. Wa huwal matlub, dan satu itulah yang kita tuntut.
Satu itulah yang kita cari. Fa wujudul alam dalilun ala wahdaniyatihi ta'ala. Maka keesaan alam ini yang muncul ini, yang sudah nyata kita lihat, jadi dalil keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala annahu la syarika. Maka atas itu pula tidak ada sekutu lahu bagi Allah fi fi'lin, di dalam perbuatannya, minal af'al, dalam penciptaan segala sesuatu, wala wasitotun lahu fil fi'li, dan tidak ada penolong bagi Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Jalla ta'ala, maha suci Allah atas segala macam penolong. Wa huwal ghaniyul mutlak, dan Allah tidak butuh pada segala sesuatu, tidak butuhnya secara mutlak. Wa min hadza dalil yu'lamu annahu la ta'thir li syai'in minan nar wasikin wal akli fil ikhraqi wal qad'i fi syib'i, balillahi ta'ala yakhluqul ikhraq fi syai' alladzi masadhun nar inda massahalahu. Maka kesimpulan dari dalil wahdaniyah, kalau kita sudah bisa menyimpulkan tidak mungkinnya keduanya itu berselisih. Kalau berselisih maka nggak akan muncul alam ini. Kalau bersepakat, alam ini juga nggak akan muncul. Karena alam ini butuh diciptakan oleh satu kemauan. Dua kemauan yang berselisih nggak akan muncul. Dua kemauan yang bersepakat juga alam ini nggak akan muncul. Alam ini butuh dimunculkan oleh satu penentu. Nggak bisa dua penentu. Listrik, saklarnya kamu pencet satu ke atas nyalain, ke bawah matiin. Terus dua-duanya mau dipencet bareng. Ada dua orang, satu pengen nyalain, satu pengen matiin. Terus apa yang muncul? Yang muncul apa? Konslet. Kalau umpamanya kadang menang yang ke atas, kadang menang yang bawah, berarti dua-duanya lemah. Kalau nggak bisa muncul sama sekali, nyata lemah berarti. Ini kita buktikan. Jadi kalau berselisih, maka keduanya kadang menang satu, kadang menang yang ini, berarti keduanya lemah. Atau kalau berselisih, kemauan dua-duanya nggak terwujud, berarti dua-duanya lemah. Nah, minggir nih. Berarti kalau berselisih, jelas nggak bisa. Sekarang bersepakat. Kalau bersepakat bagaimana? Kalau bersepakat, yang menciptakan yang mana? Yang satu yang bikin. Yang satu ngapain? Saya bantuin doang. Maka ini tidak mungkin terjadi. Allah tidak butuh dibantu oleh yang lain. Karena yang namanya bantuan itu menunjukkan dia itu lemah. Sesuatu yang kerjanya dibantu itu tandanya lemah. Alam ini diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan berbagai macam alat. Kamu kerja pakai alat ini, alat ini, alat ini, alat ini. Apa faedahnya Allah bikin kamu kerja pakai alat? Faedahnya apa? Biar kamu ngakui saya ini lemah, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Apa buktinya? Kerja kamu dikasih alat. Ya, nih alatnya pakai kerja. Mestinya ketika kita pakai alat, orang yang kerjanya dibantu alat tandanya apa? Lemah. Ini malah kamu sebaliknya. Begitu pegang alat kepedean. Nah, ini udah pegang alat. Coba sampai berani. Ayo sini. Kayak alat ini bisa menghasilkan. Nah, itu yang keliru. Jadi kita justru menganggap ketika saya punya alat, saya bisa menghasilkan. Nah kan ini pemikirannya kan aneh. Justru kamu pegang alat, tandanya saya lemah. Begitu mestinya dong. Yang bisa kuasa itu yang kerjanya nggak butuh alat. Ini kadang kamu
ngakuin saya mau nggak bisa bikin. Yang bikin siapa? Allah. Tapi saya bantuin Allah doang. Sudah ngaku yang bikin Allah, masih ngaku. Kenapa dia masih ngaku bantuin? Nafsu itu nggak mau lepas. Nafsu itu nggak bisa terima kalau dia itu nggak ngapa-ngapain, nggak mau nafsu itu. Nafsu itu maunya dihitung. Nafsu itu minta dihitung, diperhitungkan. Dia nggak mau kalau kamu sudah sholat, kamu sudah puasa, kamu sudah makan, kerja, nafsu kamu nggak ikut apa-apa. Itu nggak mau nafsu. Coba hati kamu coba. Ketika kamu sholat, ini semua dari Allah. Nafsunya berantem. Nggak bisa. Terus saya ngapain tugasnya kalau saya nggak dihitung? Ini nafsu selalu minta bagian, minta andil untuk dihitung. Nah, tugas kamu mematikan itu. Tugas kamu menghilangkan pengakuan itu. Tugas kita menemukan dalil bahwa kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Hingga pengakuan kamu apapun itu nggak bisa dibenarkan gitu loh. Bahwa yang memunculkan alam ini yang murni Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa butuh bantuan yang lainnya. Saya mah nggak bisa apa-apa, saya cuma bantuin, saya perantara. Ini kan sering begitu. Dokter, saya nggak menyembuhkan, saya cuman perantara. Orang tua gedein anak, saya mau nggak bisa, saya cuman perantara. Ini seringkali kalimat perantara kita munculkan untuk membantu perbuatan Allah. Kan aneh. Wong Allah itu maha kuasa, kok diakui Allah itu dibantu pakai perantara. Ini pengakuan yang nggak cocok begitu loh. Maka kita harus imani Allah itu pencipta yang esa atas segala perbuatan apapun, wala wasitoh, dan tidak ada perantara bagi Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Udah beres, selesai. Nah, meningkat. Kalau begitu, semua yang ada dalam hukum adat, yang kamu lihat dalam hukum adat, itu tidak ada yang bisa menimbulkan bekas. Yang kamu lihat apapun dalam hukum adat, seperti apa contohnya? Api, pisau, makanan, api yang nggak bisa membakar, pisau yang nggak bisa memotong, makanan tidak bisa mengenyangkan. Tapi Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan terbakar pada sesuatu. Alladzi masadhun nar inda massaha. Ketika sesuatu itu menyentuh yang lainnya, maka bersamaan dengan tersentuhnya sesuatu dengan api, Allah menjadikan terbakar. Jadi terbakar itu bukan kekuatannya api, bukan. Tapi Allah sendiri yang langsung menciptakannya. Tapi menciptakannya Allah dibarengkan, digandengkan sama adanya sabab. Sababnya apa? Api, sababnya matahari, sababnya ada panas terikaan, sababnya apa saja boleh. Jadi sebab sesuatu terbakar, bisa. Bisa juga terbakar ke apa gara-garanya? Istri kamu lihat kamu gandeng perempuan, dia pegang kertas terbakar. Wah, bisa aja. Sampai apa itu? Jangan kamu kira api doang yang agak. Bini kamu itu kalau lihat kamu gandengan, kamu pegang, geseng tangan kamu. Wah, iya. Mendidih. Jangan kamu kira terus api. Jadi kalau sudah yakin pencipta itu esa, maka berarti segala yang kita lihat dalam hukum adat, yang kamu kira-kira itu bisa menghasilkan sesuatu, maka yakinilah itu semua hanya nampak di mata kita. Itu bukan aslinya bisa menghasilkan sesuatu, tapi itu hanya pergandengan. Allah menciptakan sesuatu
bergandengan dengan diciptakannya sesuatu yang lain. Beda sama Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah memahami bahwa Allah menciptakan sesuatu dan menitipkan kekuatan. Maka sesuatu itu dengan kekuatannya bisa menghasilkan sesuatu yang lain. Itu pendapat Mu'tazilah. Hingga pendapat itu pendapat yang bukan keluar dari a'immatul ahli sunnah wal jamaah. Wa yahlukul qata', dan Allah pula yang menciptakan al-qat'a fi syai', di dalam terpotongnya sesuatu, alladzi basyarat husikin, yang mana sesuatu itu tergores pisau, inda mubasyaratiha lahu. Buah kamu tempelin pisau terpotong, maka bersamaan pisau itu menempel, bersamaan Allah jadikan terbelah. Begitu dong. Bukan terus tajamnya pisau yang menjadikan terpotong, nggak begitu. Kalau tajamnya pisau yang menjadikan terpotong, berarti Allah terbantu dengan tajamnya pisau. Kalau begitu Allah tidak ghaniyul mutlak. Allah tidak sebagai zat yang maha kaya secara mutlak. Berarti Allah itu dalam sebuah perbuatannya masih dibantu oleh yang lain. Wa yahluku sib'a, dan menciptakan kenyang inda akli ketika makan, waroi ataupun haus, inda syarbi ataupun segar ketika kita meminum. Maka keduanya itu pun diciptakan oleh Allah. Orang makan kenyang, Allah yang bikin. Orang minum seger, Allah yang bikin. Nah, kenapa kok kita sering ngakuin kalau makan mengenyangkan? Karena kamu berulang-ulang seperti itu, nggak cuma sekali dua kali, tapi puluhan tahun. Bayangin, puluhan tahun itu terjadi seperti itu. Maka lengket dalam hati kita anggapan bahwa nasi bikin kenyang. Apa buktinya? Apa buktinya anggapan kamu masih punya anggapan nasi bikin kenyang? Apa buktinya? Buktinya kamu sering berantem urusan nasi. Kamu sering berantem urusan, tandanya kamu masih menganggap, oh kalau nggak ada ini mati gua. Berarti kamu masih menganggap ada asar pada nasi. Nah, harusnya bagaimana? Kalau kamu sudah nggak menganggap ada asar pada nasi, kamu nggak akan ribut. Apa yang mau diributin? Mau dia nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain kamu ribut? Kamu ribut sesuatu karena kamu mesti menganggap ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kamu ributin, kamu pertahankan untuk bisa jadi milik kamu. Oh, nggak boleh jadi miliknya orang lain, harus milik saya ini. Kenapa? Kalau ada ini saya akan begini. Nah, masih munculnya anggapan-anggapan bahwa ini bisa menjadikan sesuatu. Ini bisa menjadikan sesuatu. Anggapan ini kalau sampai dibawa mati, maka kamu mati dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya syirik khafi, syirik yang lembut, syirik yang samar, yang orang lain nggak bisa lihat syiriknya itu. Syiriknya dibawa di hati kamu sendiri. Anggapan itu tersimpan dalam hati kamu. Kamu menganggap ini bisa begini, bisa begini. Jadi tugas kita membersihkan itu semua agar kita tidak sampai mati dalam keadaan masih syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus
Kalau kamu sudah paham itu semua, pencipta itu esa. Tidak mungkin ada dua pencipta, baik itu bersepakat atau berselisih. Maka tidak mungkin terjadi alam. Alam ini hanya diciptakan oleh satu pencipta. Kemudian hukum adat yang kamu lihat semuanya itu hanya bentuknya pergandengan, bukan menitipkan kekuatan. Kalau menitipkan kekuatan maka Allah lepas tangan. Kalau Allah sudah menitipkan kekuatan berarti Allah lepas tangan. Kamu mau kerja sesuatu, kamu pakai perantara. Nih saya mau jual motor, kamu deh yang nyaluin, kamu perantaranya. Maka kalau dia jadi perantara kamu akan berhenti kerja. Semua diurus oleh perantara. Kalau Allah menjadikan sesuatu dengan perantara, maka semua diurus oleh perantaranya. Allah jadinya apa? Ini semua hukum adat tidak ada yang dilepaskan oleh Allah, nggak ada. Semua hukum adat diciptakan langsung hasilnya oleh Allah. Api yang membakar, terbakarnya langsung Allah yang menciptakan. Nah, sekarang kamu begini pikirnya. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud mau bakar Nabi Ibrahim pakainya apa? Masa bakar pakai es, lu bagaimana sih? Bakar pakainya api, bahannya apa? Bahan bakarnya kayu. Kayunya yang dikumpulkan itu sampai diriwayatkan 80 meter persegi. Kalau di sini kayak seberapa? Ini dari Fathul Qulub lah, sana 80 meter. Ketika dibakar, maka kayu bakar itu habis. Tapi Nabi Ibrahim yang di tengahnya nggak terbakar. Jadi api pada masa itu api itu panas apa dingin? Allah berfirman pada api, ya naru bardan wasalaman ala Ibrahim. Api dinginlah, selamatkan Ibrahim. Tapi kok kayunya habis? Beda perkara. Api satu bisa menjadikan satunya dingin, satunya hangus. Ini kan berlawanan ini. Lah iya, artinya apinya satu. Apa api dua? Satu api. Yang satu kedinginan, yang satu kepanasan. Begitu loh. Jadi tandanya apa? Api itu nggak punya peran apa-apa, begitu loh. Api itu nggak punya peran apa-apa. Dinginnya Nabi Ibrahim Allah yang menjadikan, hangusnya kayu bakar Allah yang bikin. Kalau kamu mengatakan, oh itu apinya dibikin dingin sama Allah, kok terbakar, hangus kayunya? Harusnya kayu nggak kebakar dong. Lah ya dingin juga kayunya. Ini kayunya habis. Nabi Ibrahimnya nggak kebakar. Jadi ini api posisinya panas apa dingin. Gitu loh. Jadi api itu nggak punya peran apa-apa. Tapi Allah yang menjadikan Nabi Ibrahim dingin dan menjadikan kayu itu terbakar. Ini harus begitu. Maka adanya mukjizat itu akal dibuktikan nyata. Walaupun nggak ada itu, akal bisa menggambarkan. Tapi ketika Allah munculkan itu nyata bagi akal. Oh iya, bukan malah wah mustahil ini. Wah ini otaknya nggak normal kalau begini. Jadi api itu nggak punya peran apa-apa, nggak punya.
Allah sendiri yang bikin hangusnya dan Allah bikin dinginnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kesimpulan itu semua, maka kita akan menilai, akan melihat apa saja yang menjadi keyakinannya manusia. Wa man i'taqada, maka siapa orangnya ananaro, sesungguhnya api muharrikatun bitab'iha, api itu bisa membakar karena tabiatnya sendiri. Wal ma'u yarwiyu bitab'iha, air itu bisa menyegarkan dari tabiatnya sendiri. Dan juga kepada yang lain-lainnya, nasi bisa mengenyangkan dari dirinya sendiri, bisa memotong dari dirinya sendiri. Siapa yang meyakini begini, fahuwa kafirun bil ijma', maka dia hukumnya kafir atas kesepakatannya para ulama. Kafirnya resmi. Kafirnya resmi. Ulama sepakat semua yang begini hukumnya kafir. Siapa orang ini? Siapa? Orangnya siapa ini? Ateis, Sarkai, siapa lagi? PKI. Ada aliran bangsa. Akengkong tuh, ada juga itu. Kalau ngomongnya terang-terangan bahaya. Oh gitu ya. Oh iya. Gak boleh transparan ya kita. Sekarang kita pakai bahasa ini aja ya. Terus ada lagi, selain itu ada lagi apa? Orang-orang yang meyakini bahwa api itu bisa membakar siapa? Para peneliti, ahli kimia, ahli fisika yang mengatakan ini benda ini kalau campur sama ini bisa meledak. Memang ini dari dirinya bisa mengeluarkan ledakan. Dianggap itu dari dirinya sendiri, maka kafir hukumnya. Saintis. Makanya saintis itu sekarang mengatakan apa? Kami tidak butuh Tuhan. Kami tidak butuh Tuhan. Kalau sudah ngomong nggak butuh Tuhan, berarti kami nggak butuh agama. Itu otomatis. Hingga mereka bisa mengatakan, hidup kami ya sesuai aturan kami. Kami sudah punya jalan hidup sendiri. Gitu loh. Dengan teknologi yang mereka ciptakan, dengan ilmu yang mereka ciptakan, mereka anggap itu semua hasil dari diri mereka sendiri, hingga mereka menganggap kami nggak butuh Tuhan lagi. Padahal tidak ada satupun perkara yang dilepaskan oleh Allah, nggak ada. Kita ini bekerja apapun langsung dijalankan oleh Allah, nggak ada. Allah melepaskan kita dengan kekuatan terus kita suruh jalan sendiri, nggak ada. Ini keyakinan yang pertama. Siapa yang meyakini benda-benda itu bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri, maka hukumnya kafir. Yang kedua, wa man i'taqada annaha muharriqatun biquwwatin khalaqahallahu fiha fahuwa jahilun fasikun. Maka siapa orangnya yang meyakini api itu bisa membakar sesuatu dengan kekuatan yang diciptakan Allah di dalamnya api. Allah bikin api, Allah menitipkan kekuatan, dengan kekuatan itu api membakar, maka hukumnya jahilun, bodoh, fasikun, rusak imannya. Sudah bodoh, imannya rusak.
Ya, orang ngomong begitu terbakar, siapa yang bakar? Oh, ini api yang bakar. Ya, ini ya aslinya Allah, tapi kan kekuatannya dititipkan pada api. Dengan kekuatan itu api bisa membakar. Lah, kalau api membakar dengan kekuatan yang Allah titipkan, saat api itu membakar, Tuhan ngapain kerjanya? Hah? Nonton dong. Kan sudah dititipkan. Api dikasih kekuatan, pisau dikasih kekuatan, air dikasih kekuatan, kamu dikasih kekuatan. Terus kamu menjalankan kekuatan itu menghasilkan sesuatu. Terus Allah ngapain kerjanya? Hah? Kipas-kipas sambil lihat gitu, tengok gitu. Ini rusak yang begitu. Maka dikatakan jahilun, itu orang bodoh yang begitu, menganggap Allah nggak punya kerjaan lagi kalau begitu. Semuanya telah diberikan kepada manusia. Manusia diberi tenaga, api dikasih kekuatan, pisau dikasih kekuatan, air dikasih kekuatan, semuanya punya kekuatan. Lah terus Tuhan ngapain? Ini kebodohannya di sini. Maka dikatakan pula fasikun, kebodohannya itu membawa kerusakan imannya. Ini hati-hati, ini jangan sampai kita mengakui Allah menitipkan kekuatan. Lah, api itu kan bisa membakar, Bib. Itu kelihatannya mata kamu. Ya. Api nempel sesuatu, kertasnya terbakar. Ini terbakarnya dari mana? Kalau kamu bodoh, maka kamu anggap api punya kekuatan. Kalau kamu pinter, maka kamu akan meyakini Allah yang menjadikan terbakar, hanya terbakarnya dengan bergandengan. Beda ini. Kalau bergandengan terus api dijadikan terbakar, Allah yang bekerja. Allah yang langsung menciptakan. Tapi kalau api dikasih kekuatan, maka Allah berhenti bekerja. Allah menitipkan kekuatan sama yang lain, Allahnya nggak kerja ngapa-ngapain. Maka ini kerusakannya. Dalam Quran dikatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap waktu Allah itu berada dalam kesibukan. Maknanya apa? Allah itu sibuk tiap waktu menciptakan alam. Setiap waktu itu diisi oleh Allah, alam ini muncul. Nggak ada yang kosong, nggak ada. Alam muncul, alam Adam, alam semua. Terus tiap waktu dimunculkan dan diadamkan oleh Allah. Lah kalau Allah menitipkan kekuatan, maka istirahat kerja Allah dong. Masing-masing bekerja sendiri. Maka ini dikatakan jahilun fasikun. Itu keyakinan yang bodoh dan rusak. Kenapa? Li'adami ilmihi bihaqiqatil wahdaniyah. Karena tiadanya ilmu pada dirinya tentang hakikatnya wahdaniyah. Makanya kalau kamu bisa sampai paham wahdaniyah fil dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al, ya kamu berhasil jadi orang bertauhid. Kamu kok gagal memahami tiga ini, ya kamu gagal bertauhid. Kamu akan terhitung jahilun fasikun. Hadza huwa dalilul ijmali. Maka yang kita pelajari ini dalil ijmali. Ini keringat udah sejagung-jagung loh ini. Dalil ijmali. Alladzi yajibu ala kulli syahsin, yang mana wajib bagi tiap-tiap orang ma'rifatuhu, mengetahuinya, min dzakarin wa unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa man lam ya'rifhu, dan siapa yang enggak mengerti dalilnya wahdaniyah,
wa huwa kafirun indas Sanusi wa Ibnul Arabi. Kata Imam Sanusi, kata Imam Ibnul Arabi, siapa yang nggak ngerti dalilnya wahdaniyah, nggak ngerti kalau Allah itu esa, zatnya esa, sifatnya esa, perbuatannya, maka dia kafirun. Kalau tadi kan dikatakan fasek, dikatakan apa? Fasek. Fasek yang bagaimana? Fasek apabila mengatakan Allah menitipkan kekuatan. Kenapa kok cuma fasik nggak kafir? Karena dia ujungnya masih mengatakan ya Allah, Allah juga sih aslinya yang bikin. Cuman lewat saya gitu loh. Lewat sayanya ini yang jadi penyebab fasiknya, rusaknya imannya. Dia nggak keluar, nggak dikatakan kafir. Kenapa? Karena masih mengakui Allah sumbernya. Yang menitipkan kekuatan Allah, maka dia masih dihitung orang yang iman kepada Allah, tapi imannya rusak karena dia menganggap Allah itu bisa menitipkan kekuatan pada sesuatu. Alam ini nggak bisa dikasih kekuatan alam ini. Jangan terus kamu anggap bahwa Allah masa sih nggak bisa nitip kekuatan pada alam. Bukan Allah nggak bisa, alamnya yang nggak bisa dititipin kekuatan gitu loh. Wayang sama dalang, maka apapun yang muncul pada dirinya si wayang itu dikeluarkan sama si dalang. Nggak mungkin wayang itu mengeluarkan sesuatu pada dirinya sendiri, ataupun si dalang menitipkan kekuatan pada wayang. Kalau dalang nitipin kekuatan pada wayang, berarti dalangnya berhenti kerja. Pokoknya wayang dikasih baterai, udah jalan, dalangnya ngapain? Nonton. Oh ya, bagus. Gitu. Jadi kita gambarkan itu gambaran yang mudah, gambarannya Wali Songo. Kita pakai gambaran Wali Songo dulu kalau gambaran pakai wayang. Menggambarkan apa? Bahwa zat kita diciptakan, sifat kita diciptakan, perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah. Tidak muncul sendiri, enggak. Allah tidak menitipkan kekuatan. Setelah Allah bikin zat kita, bikin sifat kita, lalu Allah menitipkan kekuatan. Kalau begitu Allah berhenti bekerja, Allah berhenti menciptakan. Alam ini berjalan sendiri dan dia menciptakan hasilnya sendiri. Maka ini bukan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah memahami Allah yang menjadikan segala sesuatu, adapun terjadinya itu boleh bergandengan dengan sebab dan boleh tidak bergandengan dengan sebab. Kalau dengan bahasa pergandengan, kenapa? Apa bedanya bahasa pergandengan dengan menitip kekuatan? Bedanya kalau dengan bahasa pergandengan Allah yang langsung bekerja menciptakannya. Itu bedanya loh. Kalau pakai menitipkan kekuatan, Allah berhenti bekerja. Allah bukan lagi pencipta secara langsung. Allah bukan lagi yang menjadi pengatur secara langsung, tapi si hamba itu dengan kekuatan Allah mengatur dirinya sendiri. Maka ini bukan hakikat yang benar. Dia tidak paham hakikatnya wahdaniyah. Orang yang paham hakikat wahdaniyah maka tidak akan mengatakan ada perantara pada perbuatan Allah. Yang punya perantara itu kita. Kita kalau kerja pasti pakai pakai alat. Untuk apa Allah kasih kita alat kerja? Agar kamu sadar kalau kamu itu butuh bantuan. Lah para ilmuwan saintis malah sekarang otaknya keblinger. Gara-gara dia punya alat yang canggih, menganggap dia berkuasa. Ini aneh loh.
Sama kayak anak kecil dikasih alat terus menganggap alat itu bisa untuk nakut-nakutin yang lainnya. Dianggap alat itu bisa menghasilkan sesuatu. Ini dikatakan jahilun. Kan dia orang pinter, Beb. Ya nggak apa-apa. Dianggap pinter sama yang lain. Sama kamu pinter mana? Jauh pinter kamu. Jadi yang pantasnya punya gelar S berapa itu? Kamu yang harusnya punya gelar itu, bukan mereka, bukan. Karena sekarang dunia ini dikuasai oleh orang-orang itu, maka orang-orang mereka lah yang diberi gelar-gelar itu. Semestinya kalian-kalian ini yang mendapatkan gelar. Kenapa? Yang disebut alimun muwahidun ya kalian itu, begitu loh. Dan mereka udah jahilun, fasikun, sudah bodoh, fasik, rusak imannya gimana? Jadi yang alimun muwahidun siapa? Ya kamu. Kalau kamu sudah alimun, tinggal nempelin gelarnya aja, begitu. Cuman gelarnya udah kehabisan gelar. Ini sudah nggak ada gelar lagi, udah kita mah disebut apa aja siap dah. Yang penting yang penting predikat kita orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dijadikan oleh Allah pada diri kita berupa pengetahuan, berupa amal, berupa perbuatan, bisa kita akui itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dijaga oleh Allah, Zat yang membolak-balikkan hati. Jagalah hati kami agar hati kami terus mengesahkan Engkau, terus mengimani pada wahdaniyah. Jagalah hati kami agar tidak syirik. Jagalah hati kami agar tidak mengesahkan, tidak menuhankan Tuhan selain Engkau. Jagalah hati kami ya Allah, sampai hari kematian kami bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa amini rawati wa ghfili walidina wal ali wal ihwani wa zairil hilani wa kulli fi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' باسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.